Pak Guru sebagai orang yang sering jadi pembicara di banyak tempat yang berjam-jam, sering juga dikutip, semenit atau 2 menit yang kadang emang namanya juga ngomong, kesele gitu. Hmm. Ini juga terjadi di teman baik Pak Guru Gembul, Ubed. Kiai Ubaid. Oh. Dia ceramah, lalu dari panjang ceramahnya dikutip 2 menit mengenai sejarah antara Rembang dan Lasem. Lasem. Oh. Kalau kandake jadi cerita sejarah. Rembang niku zaman kerajaan niku beda kali Lasem. Mulane wong Rembang kali wong Lasem niku rata-rata ya beda. Rembang punika derek kerajaan Demak. Lasem derek kerajaan Majapahit. Rata-rata sing derek kerajaan Demak punika setiap ada masjid wonten alun-alun. Pertanyaannya, teng Lasem kok wonten alun-alun? Katanya ikut Majapahit. Niku nembe niku alun-alun. Sedherenge mboten wonten alun-alun Lasem niki. Tapi sedaya ingkang derek Mataram, manun sewu derek Demak, punika wonten alun-alun sedaya. Oh iya. Nah, terus katanya sampai di demo. Tapi saya nggak ngelihat ada video demonya yang ketemu. Tapi dari kabar burung di belakang tuh, dia iya. sampai di demo katanya. Ya, jadi Tanggapannya Pak Guru. Atau mungkin kayak Ubaidnya bercerita juga. Iya, tapi intinya mah gini sih. Jadi NU itu keropos luar biasa. Jadi NU ada kiai-kiai yang masih punya integritas, dia nggak mau ngurusin ini itu selain dengan perjuangan terhadap dakwah dan agama. Itu ada. Nah, tapi NU yang udah masuk struktural, nah ini biasanya banyak yang ngaco-ngaco. Tidak semuanya, tapi banyak yang ngaco-ngaco. Nah, kemudian di dalam situ juga NU tuh macem-macem. Ada yang orang kejawen nyamar jadi NU untuk dapat perlindungan, itu ada. Saya juga kenal penghayat-penghayat kepercayaan yang untuk mendapatkan perlindungan, dia sebenarnya bukan Islam, tapi ya untuk dapatkan NU dikenal toleran gitu kan, dan lain sebagainya. Itu bisa ada yang masuk ke situ gitu. Nah, terus ada juga yang gengnya pendukung Habib. Nah, geng pendukung Habib itu banyak di NU tuh besar sekali. Jadi kalau kita nganggap sekarang Habib itu udah habis di media sosial, itu udah ditelanjangin banget kan, udah nggak bisa apa-apa. Nah, tapi di Facebook, di antara emak-emak, di antara bapak-bapak, apalagi daerah Jawa Tengah, Jawa Timur, pendukung mereka itu masih sangat kuat, dan mereka lah yang biasanya nyerang kiai-kiai kayak Kiai Ubed. Jadi kiai-kiai yang dukung ya dalam tanda kutip ya Islam Nusantara gitu ya dan sebagainya, itu diserang. Jadi saya tuh sedikit banyak tuh lihat kejadian di Kiai Ubed itu dan miris juga gitu. Jadi beliau diundang di satu pengajian gitu. Terus tiba-tiba tuh langsung ada permintaan batalkan gitu. Untuk pembicara yang ini, pembicara ini. Kiai Ubed itu sebenarnya adalah tokoh terkemuka di. Jadi Kiai Ubed itu adalah juga teman saya. Kejadiannya di Rembang itu juga adalah kampung ibu saya. Dan di kampung ibu saya tuh, keluarga dari ibu saya tuh banyak yang hater saya juga. Itu kenal banget saya tuh. Nah, jadi saya tuh hafal kurang lebih kejadian di Rembang, di Lasem, saya bisa bayangkan apa yang terjadi di sana. Jadi para pendukung Habib yang biasanya orang yang sudah tua-tua sepuh-sepuh gitu, melawan orang yang menentang Habib yang juga biasanya tuh orang tua yang sepuh-sepuh gitu. Nah, ketika Kiai Ubed ceramah tuh, itu dia bawa tema-tema akademis terkait dengan Lasem, terkait dengan dan banyak hal gitu. Jadi sebenarnya mau benar mau salah tuh pembicaraan kita di situ tuh ya wajar keceletot. Saya kemarin waktu acara Kombat keceletot di awal tuh keceletot banget gitu. Tema psikologisnya langsung diarahkan kepada beberapa orang gitu. Itu keceletot banget gitu. Tapi gak akan ada yang ngelaporin. Karena tidak ada kebencian. Nah, jadi kalau dirimu keceletot dan kemudian ada yang melaporkan, itu tuh ada yang membenci. Karena keceletot itu adalah sesuatu yang wajar. Kayak Prabowo ngomong keceletot, banyak yang menghujat. Bukan hanya gara-gara dia keceletot, tapi gara-gara emang dia tuh udah mengakumulasi kebencian banyak orang. Dia tuh udah bikin kesal orang gitu. Jadi mau ngomong kayak gimana pun udah jadi jelek gitu. Nah, jadi Kiai Ubed tuh itu berbicara tuh akademis. Kalau nggak salah saya juga pernah dikit-dikit baca
penelitiannya atau karya ilmiahnya lah. Dan karya ilmiah itu harus diselesaikannya tuh di ranah ilmiah juga, di ranah akademis juga, bukan di demo. Ini yang saya tahu tuh ya, kejadian di sana tuh, orang yang Jumatan diajakin demo untuk ngedemo Kiai Ubed gitu. Jadi Jumatan dipakai alat untuk mendemo Kiai. Separah itu perpecahan di NU tuh. Cuman nggak mengemuka. Karena yang mengemuka itu cuman PBNU yang strukturalnya, yang bawah-bawahannya mah, yang akar rumputnya, yang mainnya di Facebook itu, yang udah generasi 50 tahun ke atas itu. Iya, itu masih, itu parah ributnya tuh. Dirimu tahu nggak kemarin tuh, ada subbreaker saya, dia tuh anak SMA, kelas 3 gitu. Sama orang tuanya digampar gara-gara ketahuan nonton video saya. sama emaknya gitu. Karena apa? Ya karena dia mah bukan NU gitu. Nah, saya juga mau nyimpil sedikit cerita kayaknya. Nggak tahu ini terlalu private atau enggak ya. Kan Ciraryung tuh libur karena kita bikin kombat. Lalu bulan depan kita tanggal 26 kita bikin Ciraryung Jakarta. Lalu bulan ini kan setelah kombat kan selesai, ini hari terakhir, ketika kita tag ini hari terakhir. Lalu minggu depan aku mau bikin Ciraryung lah, tapi versinya coba kali ini kita yang datang ke warga, kan? Jadi warga aku sendiri nih, maksudnya. Tapi bawa beneran, merah. Iya, dan bawa Kiai Ari. Jadi kita pengen bikin konsep ya beneran seperti Ciraryung lah. Tapi warga gitu. Tapi warga, kita yang datang ke warga, terus panggungnya segala aku bikinin lah. Tapi sesepuhnya bergembul bukan NU. Jadi gak mau. Padahal aku yang menawarkan aku bikin nih. Gak mau itu. Terus Marcel aku bilang, Bang, Gugem gak boleh nih. Karena bukan NU. Karena bukan NU. Ya, saya juga sebenarnya gak NU. Jadi dia kata-katanya cuman saya juga sering tolak NU sih. Jadi kayaknya saya juga mundur deh Bang. Seneng gitu. Jadi pada mundur. Kiai Ari karena aku tahu aku yang bikin dan emang mau berdiskusi sama Gugem, terus tahu Gugem jadi gituin, jadi kayak saya juga kayaknya enggak deh. Jadi batal ya acara itu ya. Aduh, padahal saya sudah niat baik nih untuk bikin acara gitu, tapi ya nggak apa-apa. Mungkin emang ada beberapa masyarakat yang kayaknya udah digemain juga kayaknya udah lah ya. Enggak, nah itulah yang kena azab. Yang kena azab tuh maksudnya apa? Tebakan, mereka pasti miskin. Pasti ada utangnya. Harus dia kayaknya sih ya. Ya, jadi gini Baraya, kalau misalkan Baraya pengen tahu Baraya sedang dihukum sama Allah Subhanahu wa taala atau tidak gitu ya. Ya Baraya lihat saja apakah hidupnya miskin tapi cuma ngaku-ngaku. Ya walaupun hidup miskin pas-pasan tapi ada aja makanan. Nah, kayak gitu tuh itu kan sebenarnya diazab tapi ngakunya itu dapat berkah gitu. Iya, agak. Dan ini juga berarti sebenarnya Pak tanpa Pak Guru sentimen pribadi subjektif karena kenal Kiai Ubaid, tapi emang yakin aja kayaknya Kiai Ubaid mah nggak ada niat buruk dari apa yang dia sampaikan kali. Kiai Ubaid akademisi banget. Jadi beliau tuh NU salah. Jadi gini nih, di tahun 2000-an tuh NU tuh lagi progresnya gitu. Jadi termasuk yang masuk jaringan Islam liberal tuh yang dari NU tuh banyak, termasuk Gus Ulil itu. Jadi maksudnya ya kita bukan bahas soal kesesatan atau tidaknya, tapi kader-kader muda NU pada waktu itu memberontak terhadap zaman gitu. Nah, Gus Ulil seperti itu, Kiai Ubed tuh termasuk ada di jajaran itu. Nah, cuman bedanya Gus Ulil itu dulu mengalami trauma yang berat, akhirnya Gus Ulil itu sekarang jadi merapat ke ini, dan akhirnya corak pemikirannya itu jadi aneh luar biasa. Pikirannya liberal tapi membela kesesatan yang struktural gitu. Jadi, seandainya Gus Ulil itu ada di zaman sekarang dengan pikirannya yang tahun 2000-an itu, dia pasti akan menuding sesat luar biasa kepada Habib-Habib itu gitu. Karena dia mah dulu tuh sampai mengatakan gini, masalah jilbab, kemudian masalah peci itu adalah masalah tetek bengek yang harus disingkirkan, gitu kan? Itu yang bikin dia di demo habis-habisan. Nah, jadi maksudnya dia itu emang berpikirnya liberal, gitu. Tapi sekarang jadi mendukung
Wahabi lingkungan, mendukung jadi Wahabi lingkungan, kemudian ada sogokan syariah gitu Iya. dan nah kok jadi ke fikih? Kan sogokan syariah itu jadi dia cari label-label fikih yang bisa dipakai untuk ini gitu kan. Iya, yang bisa ditarik ke sana sini. Padahal itulah yang dulu tuh dia sebut sebagai embel-embel tetek bengek doang gitu. Cuman itu doang, kenapa sekarang jadi gitu. Nah, tapi Kiai Ubed tuh ada di generasi itu, generasi orang-orang NU tuh lagi cerdas-cerdasnya gitu. Karena dulu kan pimpinannya juga dicontohinnya juga sama Gus Dur gitu kan. Dan Gus Dur tuh apa ya, free thinker juga gitu, seorang pemikir bebas juga. Kita udah lama nih nggak collab sama Kiai Ubaid, mungkin nanti kita collab lagi lah ya sama Kiai Ubaid. Iya, kita hibur. Tapi nggak usah dihibur dah, Kiai Ubed juga. Aku inget ini obrolan belakang panggung ketika sebelum tag Guru Gembul, Kiai Sahal sama Gus Ulil. Kiai Sahal ngomong bahwa sebetulnya pemikiran Guru Gembul tuh nggak sebanding dengan apa yang dilakukan oleh Gus Ulil pada saat muda. Betul. Mungkin setengahnya, tapi sekarang apakah mungkin karena dia udah menemukan dunia dan kekuasaan dan kenikmatan dunia itu, jadi kayaknya dia mau bodo amat, yang penting gua kaya gitu. Ya, jadi Gus Ulil tuh mengidentifikasi dirinya tuh sebagai liberal, saya mengidentifikasinya sebagai fundamental. Jadi kritikan keras saya itu sebenarnya adalah pada fenomena sosial. Nah, Gus Ulil dulu kritikannya itu adalah tepat kepada jantung Islam, yaitu tentang syariah, tentang akidah dan lain sebagainya gitu. Ya seperti itulah kurang lebihnya. Makanya beliau di demo habis-habisan. Dan saya tuh termasuk yang ngedemonya dulu tuh. Cuman nggak bilang-bilang. Oke lah Pak Guru, cukup untuk hari ini, dan teman-teman damai-damai lah ya dengan dengan banyaknya bencana. Aduh, janganlah ada konflik horizontal yang melelahkan gitu. Semoga lah ya. Pak Guru, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Saweria masih jalan ya teman-teman, silahkan.